Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan contoh dengan teorema Bayes. Kita pernah mempelajarinya semester lalu di mata kuliah statistika. Kali ini kita lebih perdalam lagi. Ingat-ingat lagi, teorema Bayes adalah sebuah pendekatan untuk sebuah ketidaktentuan yang diukur dengan probabilitas. Yang mengemukakan namanya adalah Thomas Bayes. Aja kita ingat-ingat rumusnya ya. Ini bentuk umum teorema Bayes untuk evidence tunggal dan hipotesis tunggal. Ini PHX, cara bacanya adalah peluang munculnya H jika diketahui X. Kalau misalnya kita balik, PXH berarti dia peluang munculnya X jika diketahui H. Rumusnya gimana? Kalau misalnya PHX berarti dia PXH dikali PH per PX. Khusus untuk evidence tunggal dan hipotesis tunggal, yang bagian atas ini kita bisa ganti dengan PH irisan X. Nah, rumusnya, cara menentukan PH irisan X, kita bisa ngitung dengan peluang H dikali peluang X. Cukup sederhana. Untuk yang di bagian bawah ini, PX, kita bisa hitung dengan rumus PXHI kali PHI. Lalu, ini kita lanjut ke contoh soal. Misalkan ada pabrik A, B, C. Masing-masing pabrik bisa mengeluarkan produk dalam kondisi baik dan cacat, seperti terlihat dalam tabel. Pertanyaannya adalah, peluang munculnya cacat jika diambil produk dari pabrik A. Jadi dia syaratnya adalah A, yang ditanya adalah peluang cacatnya. Rumusnya, kita menggunakan yang rumus irisan, peluang cacat irisan A per PA. PA ini dapat sepertiga karena dia pabrik A per seluruh pabriknya ada 3 ya, jadi sepertiga. Untuk yang P cacat irisan A, kita bisa lihat di sampingnya ini, rumusnya adalah peluang cacat kali peluang A. Peluang A-nya tadi sudah diketahui, sepertiga. Peluang cacatnya adalah 40 per 60, jadi 40 per 100. Didapat angka 40 per 300, seperti itu. Jadi nanti hasil peluang munculnya cacat jika diketahui pabriknya A adalah 0,4. Bedanya apa dengan yang bawah? Kalau yang bawah adalah dia peluang munculnya dia pabrik A jika diambil barang secara random dan hasilnya cacat. Jadi dia syaratnya cacat dulu, diambilnya secara random. Dari yang diambil random itu peluangnya dia dari pabrik A itu berapa? Seperti itu. Yang atas sama, kita menggunakan rumus peluang A irisan cacat. Nah, yang bawah kita menggunakan rumus peluang cacat. Nah, peluang cacat kita menggunakan rumus yang slide sebelumnya. Jadi ini sepertiga itu peluang A dikali peluang cacat di A, 40 per 100. Ditambah sepertiga dikali peluang cacat di B, 20 per 100. Tambah lagi sepertiga dikali peluang cacat di C, 30 per 100. Hasil akhirnya nanti adalah 4 per 9. Jadi bisa bedakan ya rumusnya ya. Peluang cacat jika diketahui A dan peluang A jika diketahui cacat. Keduanya berbeda ya. Cuma naruh depan dan belakang, tapi nanti hitung-hitungannya bisa berbeda jauh. Seperti itu. Ingat ini rumus untuk evidence tunggal dan hipotesisnya juga tunggal. Bagaimana kalau evidence-nya tunggal, hipotesisnya ganda? Nah, yang atas rumus irisan tadi tidak bisa digunakan ya. Kita pakai rumus yang PH kali PXHI. Nah, yang bawah sama masihan rumusnya. Jadi ini PX. PX ini dihitung dengan penjumlahan munculnya X dari berbagai kejadian. Dan ini ada syaratnya. Jumlah dari H1, H2, sampai Hn harus 1. Seperti itu. Contoh, ini untuk yang evidence-nya tunggal, hipotesisnya tadi ganda, atau bisa lebih dari 2 ya. Di sini dia hipotesisnya lebih dari 2. Jadi si Ani itu dia ada gejala bintik di wajahnya, ini sudah terjadi ya. Terus si dokter itu baru menduga, punya hipotesis bahwa Ani itu terkena cacar. Nah, dugaan yang lain apa? Bisa juga si Ani itu terkena alergi atau bisa juga jerawatan.
gitu. Jadi peluang cacar, alergi, dan jerawatan dia ada sendiri angkanya. Kemudian kalau misalnya si Ani itu dia munculnya bintik-bintik cacar, peluangnya adalah 0,8. Muncul bintik-bintik karena alergi, peluangnya 0,3. Kemudian muncul bintik-bintik karena jerawatan, peluangnya adalah 0,1. Kita coba lihat di lingkaran ini. Kalau misalnya ini ya, ada 3 hipotesis, cacar, alergi, dan jerawatan. Masing-masing punya peluang, cacar, alergi, jerawatannya. Terus bintik-bintiknya juga dia punya peluang sendiri, karena cacar berapa, karena alergi berapa, karena jerawatan berapa. Kemudian soalnya apa? Soalnya adalah disuruh menghitung probabilitas si Ani terkena cacar karena bintik-bintik di wajah. Cacar karena bintik-bintik di wajah. Nah, yang atas kita ngitung peluang bintik-bintik karena cacar dikali peluang cacar. Ini tadi ya hasilnya 0,8 kali 0,4. Yang di bawah ini, yang di bawah, di bawahnya yang rumusnya panjang ini dia adalah intinya dia menghitung peluang seluruh bintik-bintik. Jadi peluang bintik-bintik karena cacar dikali peluang cacar, peluang bintik-bintik karena alergi dikali peluang alergi, kemudian peluang bintik-bintik jerawatan dikali peluang jerawatan. Itu nanti hasilnya P bintik-bintik itu kalau dihitung 0,74. Jadi nanti hasil akhirnya peluang cacar karena bintik-bintik adalah 0,432. Lalu ini sama dengan tadi, bedanya ini adalah peluang dia sakit alergi karena bintik-bintik. Yang bawah sama, masih ya, kita menghitung peluang bintik-bintik, yang atas beda. Bedanya dengan slide tadi, yang atas adalah di sini peluang bintik-bintik karena alergi dikali peluang alergi. Hasil akhirnya adalah 0,81. Terakhir kita akan menghitung peluang dia si Ani tadi sakit jerawat karena dia ada bintik-bintik di wajahnya. Yang bawah masih sama, kita menghitung peluang bintik-bintik. Yang atas dia adalah menghitung peluang bintik-bintik karena jerawat dikali peluang jerawat. Hasil akhirnya nanti 0,486. Nah, kalau peluang tadi dihitung, penyebab munculnya bintik-bintik itu nanti dia akan 1 jumlahnya. Jadi seluruh peluang kalau dihitung jumlahnya akan menjadi 1. Nah, sekian ya contoh soalnya. Nanti kalau misalnya ingin mempelajari lebih bisa membaca kedua referensi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.